Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bukan mau unboxing ya, tapi membahas tentang Pocophone X3 ini. Ini adalah handphone terbaru dari Poco yang memiliki harga yang sangat murah. Bukan sangat murah juga ya, tapi paling murah dengan spesifikasi yang di bawah saat ini. Handphone ini aku dapat bukan dari flash sale, bukan juga dari endorse atau disponsori oleh Xiaomi. Ini handphone aku beli dari Mi Store. Nah, Mi Store-nya tuh di tempatku di Gresik. Kalau kalian orang Gresik pasti tahu Icon Mall ya, Icon Mall. Nah, ini aku beli di Mi Store sana ya. Dan unit yang aku beli ini internal 64 dan RAM 6 GB. Jadi saat aku ke sana, ternyata stok internal 128 dan RAM 8 GB-nya kosong atau udah habis. Ya mau nggak mau saya ambil yang 664 daripada nggak kebagian kan. Nah, untuk unit yang saya unboxing ini warnanya warna grey. Jadi ini bukan real unboxing ya, karena ini udah dibuka atau di unboxing oleh pihak Xiaomi-nya di Mi Store tadi ya. Karena sebelum aku beli aku sempat tanya ke yang jaga atau salesnya, itu ternyata nggak bisa dibuka di rumah, jadi harus dibuka di tempat itu. Dan sebelum kalian membeli Pocophone X3 ini di Mi Store, ada beberapa syarat yang menurutku rada gimana ya. Jadi kita itu cuman bisa beli satu Poco X3 ini ya. Jadi misalkan kalau kalian beli dua, itu nggak mungkin bisa, karena satu KTP itu satu unit Pocophone X3 ini. Jadi gimana ya, kita itu bener-bener dibatasin bro. Jadi misalkan kalau kalian pinjem KTP orang tua kalian, teman kalian, itu nggak bakalan bisa, karena harus ada orang yang bersangkutan atau ada orang yang beli ya. Jadi kalau kalian mau pinjem KTP itu nggak bisa. Dan sebelum kita beli, kita nggak cuman harus bawa KTP ya, jadi kita harus nyatet email dan nomor HP di satu buku gitu. Terus nanti kita dapat konfirmasi via email kalau kita nggak tahu tadi apa sih, aktivasi atau konfirmasi gitu di email tersebut. Dan itu aku nggak ngerti maksudnya apa. Yang penting aku disuruh buka Gmail, terus disuruh konfirmasi atau aktivasi gitu, aku agak lupa ya tadi. Terus udah selesai gitu aja. Jadi rada ribet juga, tapi nggak masalah, yang penting kita udah mendapatkan Poco X3 ini. Dan untuk harganya di Mi Store Gresik, Icon Mall lebih tepatnya, itu 3,2 ya, karena harga normalnya itu memang 3,2 ya, bukan 3,1. Kalau 3,1 itu harga flash sale di online shop gitu. Jadi kita nggak perlu rebutan karena di Mi Store udah ready. Kita udah panjang banget jelasin cara-cara dan cara pembelian di Mi Store. Jadi cara itu cuma berlaku saat kita membeli Pocophone X3, tetapi untuk produk lain itu nggak berlaku ya. Oke, kita langsung buka aja. Nah, untuk packingnya atau kotaknya di sini nggak ada perbedaan sama sekali ya dari seri pendahulunya Pocophone F1. Kalau bisa lihat di samping bener-bener identik banget dari warna hitam dan warna kuning. Nampak bagian depan di sini tertulis Pocophone X3, di bagian kanan Pocophone X3 NFC, dan di bagian kiri juga sama. Di atas dan di bawahnya itu kosong ya, jadi nggak ada tulisan apa-apa. Oke, terus kita ke handphonenya. Tentu untuk kelengkapan handphonenya di sini nggak ada perbedaan juga ya. Jadi ini benar-benar sama persis, kita mendapatkan soft case tentunya, jadi sama dengan paket pembelian di Pocophone F2. Nah nih, ini soft case ya, jadi ini benar-benar lentur, jadi bukan hard gitu, ini benar-benar lentur. Nah, tuh. Tapi modelnya lingkar kayak gini ya. Ini kayak Pocophone F2 ya. Nah, modelnya bulat kayak gini, tapi handphonenya nanti atau lingkar kamera di handphonenya nanti itu nggak benar-benar full kayak gini. Nanti kita cek bareng-bareng. Oke, kita dapat soft case tentunya. Terus ini kartu manual, buku manual ya. Nah, buku
manual, dan nggak lupa ucapan terima kasih ya. Nah, tuh. Ini setiap kalian membeli handphone Xiaomi pasti kalian dapat ucapkan terima kasih. Oke, kita langsung ke ini handphonenya, Pocophone X3. Kita sisihkan dulu. Dan kita ke kelengkapannya ya. Untuk kelengkapannya di sini ya cuma charger aja sih, dan nggak dapet headset atau headphone. Nggak masalah karena ya kita udah terbiasa beli handphone nggak dapat charger headset ya. Oke, di sini untuk voltnya di sini ternyata udah gede banget. Ini voltnya 27. Nah, kalian bisa lihat 27 watt, gede banget di paket pembelian Pocophone X3 ini. Dan di sini ada aksen warna merahnya ya, jadi ini lumayan keren. Walaupun ini kecil tapi menunjukkan keren lah, daripada kita kasih warna polos yang warna putih itu kayak bosen banget. Ini dikasih warna merah. Oke, simple tapi menurutku ini keren. Dan kabelnya masih USB to Type-C cuy. USB to Type-C. Oke. Nah, ini juga dikasih warna merah loh cuy, keren kan? Ini juga sama. Oke, kita langsung ke handphonenya, Pocophone X3 ya. Nah, di sini sebelum kita buka plastiknya, di sini ada keterangan spesifikasi dari handphone ini ya, yang dimana Pocophone X3 ini memakai chipset terbaru dari Qualcomm Snapdragon 732G. Nah, ini adalah apa ya? Prosesor yang menurutku lumayan kencang ya, yang menurutku udah apa ya, udah lebih dari cukup lah kalau kita pakai di beberapa tahun ke depan. Dan untuk chip yang dipakai juga sudah 8 nanometer ya, dan saya rasa dengan harga segini kita udah mendapatkan Snapdragon 732G. Kalau kalian cari selain Pocophone kayaknya nggak bakal nemuin ya untuk saat ini yang masuk resmi di Indonesia. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya lagi di sini ada tulisannya 120 Hz. Nah, harga 3,2 juta. Kalian dapat refresh rate 120 Hz. Aduh, ini nggak bayangin ya. Ini handphone atau kerupuk ya. Harganya bener-bener murah banget. Nah, dengan layar yang bisa dibilang cukup lebar banget, 6,67 in dengan resolusi Full HD Plus, udah lengkap banget untuk teknologi layarnya ya. Dan satu lagi, buat kalian yang hobi banget main game, ini tentunya butuh banget sensitivitas layar yang cukup responsif. Kalian nggak perlu khawatir, karena di Pocophone F3 ini sudah memakai 240 Hz touch sampling rate. Jadi ini responnya itu kenceng banget, responsif banget. Jadi kalian nggak akan takut soal delay dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu di kamera. Nah, soal kamera, kamera di sini kamera utamanya Pocophone F3 ini memakai 4 buah kamera ya, yang dimana ya apa ya, yang 2 kameranya itu anggap aja bonus lah, karena kedua kamera itu ada yang depth sensor dan ada yang makro. Ya, kayaknya sih makro ya. Dan kamera utamanya 64 megapiksel dan kamera ultrawide-nya 13 megapiksel yang terakhir. Dengan spesifikasi 732 dan refresh rate 120 Hz, tentunya butuh daya tahan baterai yang cukup kuat atau yang cukup awet. Nah, di Pocophone X3 ini sudah memakai baterai 5160 mAh. Udah apa ya? Udah badak banget lah ini 5100. Udah apa ya? Ya udah sangat awet lah. Saya sendiri pemakaian sehari-hari memakai handphone dengan baterai 4000 mAh itu udah benar-benar sangat cukup. Apalagi Pocophone X3 ini sudah memakai baterai 5160 mAh. Oke, kayaknya udah terlalu lama untuk jelasin bungkusnya aja. Kita langsung buka aja. Warnanya warna grey, karena yang tersisa di Mister Gresik tadi itu warna grey. Nah, kalian bisa lihat desainnya. Desain dari Pocophone X3 ini memang gimana ya, bukan selera setiap orang ya, terutama saya sendiri. Saya gimana ya, mungkin dari segi kamera, kamera atas ini, di sini saya kurang suka dengan desain seperti ini, karena gimana ya, dibilang bulat juga nggak bulat, dibilang kotak juga nggak kotak. Jadi bulat yang dipangkas bagian atas dan bagian bawahnya. Terus dikasih kayak 5 buah kamera gitu, cuman yang aktif
adalah yang aktif cuma 4 ya, yang satunya itu flash, yang dimana ini tuh sangat menonjol banget. Jadi ini tuh apa ya, keluar banget. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, ini terlalu keluar banget. Otomatis misalnya kalau kita pakai softcase yang tipis, nggak bakal bisa ngelindungin modul kamera yang menonjol seperti ini. Dan untuk material yang dipakai di sini, bagian frame itu udah pakai aluminium. Terus di bagian belakang di sini yang sangat saya sayangkan yaitu masih menggunakan plastik ya, belum menggunakan kaca. Terus di bagian depan, nah di bagian depan ini udah memakai Corning Gorilla Glass 5. Tentunya udah sangat bagus di harga segini. Dan kita akan lanjut ke bagian tampilan utamanya atau tampilan layar. Nah, Pocophone F3 ini ngasih bukan apa ya, ini tompel. Pocophone F3 ini memiliki desain layar yang menurutku mirip dengan Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Yang dimana di sini bagian atasnya, nah kalian bisa lihat di sini ada tompelnya, yang dimana ini apa ya, menurutku lebih baik tompel di bagian pojok daripada di tengah. Karena kalau kita main game itu kadang-kadang rada tersendat gitu kalau kena kameranya. Mending yang di pojok-pojok kayak gini atau di kayak sini biar nggak terlalu ganggu saat kita main game gitu menurutku ya. Tetapi kembali ke selera kalian masing-masing cuy. Dan kita lanjut ke bagian apa ya, kamera mungkin belakangan aja ya, karena ini adalah fitur yang menurutku spesial di Pocophone F3 ini. Seperti yang udah aku sebutkan di awal tadi, Pocophone yang aku pakai ini adalah versi 664GB. Dan di sini kita akan cek untuk refresh rate-nya, apakah di saat kita nyalakan atau setup ini udah masuk ke 120Hz. Dan kita bisa cek di sini tampilan, terus kita mana ya 120Hz-nya, aku masih cari cuy. Nah nih, rasio layar 120Hz, kalian bisa lihat. Nah, 120Hz dan kita bisa hemat di 60Hz. Ayo pindah, ini nggak mau pindah. Nah tuh, nah, kita bisa tinggal pilih. Mau yang irit baterai di 60Hz dan yang sangat boros baterai tentunya di 120Hz. Kayaknya untuk saat ini mungkin 60Hz saja udah cukup ya, karena di beberapa game atau di beberapa permainan itu cuma beberapa aja yang support ke 120Hz. Rata-rata sekarang sih kebanyakan masih 60Hz gitu. Cuman kalau suka nyekrol itu terasa banget ya, dari 60Hz sama 120Hz. Benar-benar smooth banget kalau kita setting di 120Hz, terus kita pakai scroll web maupun buka-buka Instagram, Facebook dan lain-lainnya, itu benar-benar sangat terasa banget. Itu adalah keunggulan dari refresh rate 120Hz. Dan untuk ketajaman warnanya sendiri, ini udah sangat bagus banget ya menurutku ya. Kita mendapatkan layar yang udah IPS Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz, dan ketajaman warnanya juga bisa dibilang ini cukup baik banget. Jika kita bandingkan dengan Pocophone F1, ini mungkin jauh lebih baik daripada Pocophone F1, yang dimana kualitas layar dari Pocophone F1 itu kurang bagus, yang mungkin sangat disayangkan di seri Pocophone F1 dulu. Jadi untuk layar di sini saya cukup puas karena memiliki banyak fitur yang tidak dimiliki di harga yang sama. Selanjutnya adalah ke soal kamera nih. Kamera dari Pocophone F3 ini. Nah, saat saya ambil handphone ini, di sana di Mi Store-nya tuh udah aku tes beberapa foto dan beberapa video juga. Dan berikut ini adalah hasil kamera dari Pocophone F3 ini. Ini adalah hasil kualitas perekaman kamera dari Pocophone F3, dan ini aku baru beli. Aku tes juga di sini. Oke. Nah, gimana menurut kalian kualitasnya? Menurutku ini bagus banget loh cuy.
di luar ekspektasi saya, dan kualitasnya benar-benar natural banget. Kalau bisa lihat di sini, nggak tahu nanti hasilnya kayak gimana ya. Tapi ini kalau dilihat dari kamera atau tampilan di layar, ini benar-benar natural banget ya. Warnanya itu hampir menyerupai apa yang tak lihat gitu. Jadi benar-benar natural. Nah tuh. Halo, ya ini adalah kualitas kamera dari Poco Phone F ya, X3. Ini mumpung lagi di Xiaomi, pencahayaannya bagus, jadi ya numpang foto lah. Menurut kalian gimana hasilnya? Bagus atau biasa aja? Dan kualitas suaranya gimana? Menurutku kalau kita lihat di gambar sini sih bagus ya. Untuk hasil gambarnya nggak ada sharpening gitu, dan cukup natural juga. Betul. Pori-poriku terlihat jelas ya, sampai jerawat-jerawatku cuy. Gimana menurut kalian hasil kamera dari Poco Phone X3 ini? Menurutku hasilnya itu bener-bener natural banget dan cukup detail juga dapat dan tajamnya juga dapat. Apalagi di kamera selfie-nya yang dimana di sini itu natural banget ya. Jadi nggak ada kayak beauty dan lain sebagainya. Itu benar-benar kalau tak pakai rekam video itu bukan pori-pori sih, tapi kayak jerawat kecil-kecil tuh kelihatan banget di bagian batokku. udah tajam banget dan cukup bagus. Pokoknya bagus banget lah. Harganya juga 3,2, kita udah mendapatkan semua yang nggak kita miliki di handphone lain. Dan untuk resolusi di kamera depannya ini itu udah 20 megapiksel. Pantes gambarnya bagus banget ya, karena resolusinya udah gede banget. Oke, selanjutnya untuk speaker. Nah, ini yang suka dengerin musik nih. Poco Phone X3 ini sudah memiliki stereo speaker. Untuk kualitas suaranya lumayan lah, bukan jelek enggak, tapi lumayan bagus. Nah, karena ya kembali lagi ke harga. Kalian nggak akan nemuin dengan harga yang sama dengan spesifikasi speaker stereo, bro. Ini benar-benar suaranya bagus banget dan kenceng banget. Nah, gimana menurut kalian? Mantap bukan kualitas audio dari Poco Phone X3 ini? Dari kamera ke audio dan mungkin itu aja sih. Ya mungkin itu aja sih ya. Review singkat dari Poco Phone X3 ini. Jadi saya menjelaskan apa aja fitur unggulan dari Poco Phone X3 ini. Dan kesan pertama memegang Poco Phone X3 ini gimana ya? Kesannya itu masih terlihat cukup premium ya, walaupun bagian material belakangnya itu masih plastik. Tapi kalau kita lihat sekilas ya, ini nggak benar-benar kelihatan kalau ini tuh plastik. Ini kayak kaca karena di finishing yang benar-benar sangat rapi, dan di bagian tengahnya di sini kalau kalian bisa lihat itu ada kayak tekstur garis-garis gitu, dan ada tulisan Poco besar banget. Padahal kalau kita raba kayak gini, ini nggak ada garis-garis sama sekali. Jadi ini benar-benar membuat handphone itu terlihat lebih premium walaupun bahannya masih plastik. Nah, di bagian atas kalau kalian bisa lihat. Oke, mungkin sampai di sini dulu video tentang Poco Phone X3 ini. Untuk soal gaming mungkin akan saya bikin video kedua ya, yang dimana kalau saya jelaskan di video sekarang itu kayaknya terlalu panjang ya, karena ini udah panjang banget jelasinnya sampai berbusa ini mulutku. Dan kesan pertama memegang Poco Phone X3 ini mantap banget. Harga murah tapi spesifikasi nggak murahan ya. Oh iya, nah sedikit info, di paket pembelian Poco Phone X3 ini kalian udah mendapatkan free screen guard. Jadi ini lumayan lah buat pemakaian sementara. Oke, di video selanjutnya saya bakalan tes gaming dan kita adu dengan Poco Phone F1. Gimana? Menurut kalian lebih pilih Poco Phone F1 atau Poco Phone F3? Jangan lupa like dan subscribe channel saya, dan jangan lupa follow juga akun Tokopedia dan Instagram saya. Saya Sugeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.